Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian syukur kita semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan taklim kita mengkaji poin demi poin dari hadis yang ada di kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Antara adab sama suluk akhlak itu sepadan. Suluk adalah keluar rumah menempuh jalan cari ilmu. Adab adalah ilmu yang sudah dipahami, diamalkan, dilatih akhirnya terampil. Ketika maslahat kepada lingkungan, itulah akhlak yang mulia. Dan itu merupakan intisari dari agama, karena Nabi kita berpesan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, yaitu bergaul, memberikan maslahat pada lingkungannya. Dan itu juga memiliki makna agama. Memang itu intisarinya, itulah nasihat yang pesan Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat, yaitu kesetiaan. Nasihat apa maknanya? Kesetiaan, juga keikhlasan, juga punya makna iradatul khairil ghair, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Karena Allah akan menolong hambanya selagi hamba mau nulung pada saudaranya. Berikutnya kita masuk pada bab yang ke-263, babul baghi, memiliki makna babul zulmi, bab membahas tentang kedzaliman. Artinya kita butuh mengenal zalim itu apa, dan ternyata perkara yang bahaya, maka jauhilah. Antara bagho, zolama, togo itu bersinonim. Kata bagho mu'tadin alal hudud, melanggar pada batasan-batasan. Semisal batasan halal haram,
Kalau kita baca di Quran kata bagha berkaitan orang yang kondisi terpaksa kelaparan, nggak ada yang dimakan kecuali bangkai atau barang haram yang semisal, itu boleh dengan syarat ghaira baghin wala adin. Ketika dia mengkonsumsi barang haram bukan karena pembangkangan, tapi keterpaksaan. Dan ketika mengkonsumsinya tidak adin, jumlahnya tidak lebih dari kebutuhan minimal. Kemudian semana dengan bahasa togo, ada kata togut, artinya melampaui batas. Kata togut di Quran banyak. Juga untuk kasus banjir di masa Nabi Nuh juga menggunakan bahasa togo, idza togol ma'u, ketika air telah togo, yaitu kadar air yang turun dari langit, nyumber dari bumi terlalu banyak sampai gunung-gunung tenggelam. Nah, itu juga memiliki makna togo. Jumlahnya melampaui batas. Perilaku manusia melampaui batas, togut. Ya Allah sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu at-taghut. Setiap umat telah dikirim rasul, diutus rasul untuk membimbing kepada umat, sembahlah Allah saja dan jauhi yang namanya taghut. Taghut di situ maknanya adalah ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Sesuatu yang diibadai selain Allah, nah dia ridho. Maksudnya peribadatan milik Allah, lalu milik dirinya, berarti melanggar, dan itu ridho. Nah itu namanya taghut. Itu tadi beberapa kata yang memiliki makna sepadan. Adapun makna zalim yaitu wad'u syai' fi ghairi makanih, menempatkan sesuatu tidak berada di tempatnya. Tentang hukum kedzaliman haram. Hukum kedzaliman adalah haram. Di sana ada beberapa hadis yang butuh kita baca tentang hukum kedzaliman. Di antaranya hadis qudsi yang itu bila pernah terkaji di Arba'in Nawawi ada. Di situ Allah firmankan, ya ibadi inni haramtu dzulma 'alan nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, saya mengharamkan diriku untuk melakukan kedzaliman. Maka kedzaliman itu saya haramkan di antara kalian. Untuk itu kalian jangan saling menzalimi. Kemudian ada juga hadis yang lain itu juga sahih, ittaqu az-zulma fa inna az-zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jaga dirimu dari menzalimi. Karena orang yang menzalimi itu akan menyebabkan dia mengalami kegelapan nanti di hari kiamat. Apalagi menyeberang di atas jahanam. Sudah jembatannya bergerak-gerak, licin, gelap, ada gantol-gantol yang selalu mengait-ngait, nah nanti gimana? Kalau orang itu nggak bisa jalan secepat kilat, akan tersangkut jatuh. Makanya termasuk sifat al-baghyu, az-zulmu, sifat taghut, semuanya diharamkan oleh Allah. Sebagaimana di An-Nahl Allah firmankan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk bersikap adil, memberikan kemaslahatan pada lingkungan, memberikan kepada kerabat akan haknya,
dan melarang kalian dari fahsya perbuatan keji. Demikian juga kemungkaran, wal bagyi. Situ kata baghi disebutkan. Kedzaliman, perbuatan melampaui batas, itu jelas Allah sebutkan perbuatan yang haram. Ya'idzukum la'allakum tadzakurun, Allah ingatkan kamu semuanya barangkali kamu mau mengambil pelajaran. Hadis-hadis yang ada di bab ini sangat banyak. Yang pertama 588 dari Ibnu Abbas. Qala, beliau bercerita, lau anna jabalan bagha ala jabalin la dukka al baghiyu. Lau andaikan anna jabalan ada sebuah gunung, bagha dia bertindak zalim, melampaui batas, merusak kepada ala jabalin gunung yang lain. Lau anna jabalan bagha ala jabalin, andaikan sebuah gunung dia melakukan kezaliman pada gunung yang lain, la duka niscaya akan dihancurkan al baghiyu, gunung yang zalim tadi. Gunung itu makhluk meneng napa makhluk nggih bertasbih? Gunung niku mandek napa mlaku seser? Jerek wong mandek, enggak lari gunung dikejar, ngoten nggih. Jane asline gunung menika marra tamurus sahab, melaku sebagaimana mendung kita saksikan melaku. Gimana kok dikatakan tetap? Itulah keterbatasan akal kita. Bagaimana kita diberitahu mampu mengungkap, bisakah berteori? Yang jelas Allah katakan jalan sebagaimana mendung kamu saksikan dia jalan. Ternyata dia salah satu makhluk yang bertasbih. Sebagaimana Allah sebutkan, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua di langit, semua di bumi tasbih, termasuk gunung. Tasbihnya gunung, Allah juga memanggil khusus bagaimana di surah Saba yang ke-10. Surah apa, Bang? Saba, ayat pinten? Ke-10. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibal awibi mahu wat tayra wa alanna lahul hadid. Walaqad, dan demi Allah, ataina kami berikan Dawuda kepada Nabi Dawud, minna dari kami, fadla anugerah. Allah memanggil ya jibal, wahai gunung. Nah, dipanggil gunung. Awibi ma'ahu, bertasbihlah kamu bersama Dawud. Wa tayra, demikian juga burung pun dipanggil supaya bertasbih juga. Apa contoh tasbihnya gunung? Penanti miring napa dereng? Satu kesempatan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar ada di atas gunung Uhud, bergetar, horeg. Tapi senes son horeg ngoten nggih. Apa kata Nabi SAW? Hei Uhud, tenanglah. Di atasmu ada seorang nabi. Di atasmu ada seorang siddiq. Di atasmu ada orang yang syahid. Itu diajak bicara oleh Nabi. Perang Uhud itu ada di atas gunung. Dikatakan Uhud mencintai kita. Di perutnya Uhud dikandung syuhada Uhud. Pinten jumlah sing syahid wonten perang Uhud kaum muslimin? 70-an. Hamzah, bosnya orang yang mati, syahid. Bahasa hadisnya sayyidus syuhada, sayyidnya
topnya orang yang mati syahid. Itu sikap Nabi SAW. Gunung pun juga bertasbih, itu peristiwanya. Padahal mereka makhluk yang tidak terancam neraka, juga makhluk yang tidak teriming-iming surga, tapi tasbih. Nah, kita sebagai makhluk yang terancam neraka, takutkah? Teriming-iming surga, kepencutkah? Nah, disitulah kita disuguhi sebuah dalil berkaitan masalah gunung. Sehingga nanti akan berlaku fiqhul aula, pemahaman lebih-lebih. Kalau gunung tidak mukallaf apabila zalim itu kena hukuman, manusia sing mukallaf kalau zalim luweh kena hukuman. Maknanya begitu. Nah, sementara ini gunung tidak ada yang zalim satu dengan yang lain. Sementara manusia banyak zalimnya, zaluman jahulan. Nah, disitulah manusia supaya banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gunung diperintahkan awibi ma'ahu, banyak tasbihlah kamu bersama Nabi Dawud, maka kita yang banyak zalim harus luwih banyak bertasbih kepada daripada gunung itu sendiri. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ihtajjat an-naru wal jannatu, mengadu si neraka, mengadu si surga. Napa basa Jawane mengadu niku? Adul. Piye carane? Nah, itu bukan kewenangan kita. Dalil menyatakan tugas kita iman. Neraka sudah ada, surga sudah ada. Keduanya dicipta oleh Allah. Allah sifatnya kekal. Ada orang yang kekal di neraka, naudzubillah min dzalik. Ada orang yang kekal di surga, semoga kita di antaranya. Keduanya itu mengadu. Hadis ini menjelaskan tentang pengaduannya. Dan Allah maha mampu membuat segala sesuatu itu ngomong. Wit bisa ngomong, watu bisa ngomong. Neraka pun juga matur kepada Allah. Ya Allah, selama ini kau cipta kami, ternyata belum kau beri makan. Yang ada dari kami melahap satu dengan yang lain. Mbok yo kami disuguhi makan. Apa makan yang Allah suguhkan kepada neraka? Yaitu satu nafasan. Ketika disedot, itulah kondisi adem seadem-ademi, menghembus kondisi panas yang pernah kita rasakan. Makanya ketika sholat zuhur pas panas, abridu bizuhri, demno, cari kondisi dingin dikala waktu zuhur. Makanya matahari sedang tegak di atas kepala, nggak boleh sholat. Kenapa? Neraka sedang dinyalakan, hindari. Cari waktu yang dingin. Itu termasuk contoh pengaduan. Allah pun juga menanya kepada neraka, halim talati, neraka sudah penuhkah kamu? Neraka matur nopo? Hal mimazid nopo tasih wonten tambahi, siap nopo tambahan. Akhirnya Allah meletakkan telapak kakinya, diinjakkan padet. Neraka mengatakan kot. Kita bertelapak kaki, Allah mensifatkan diri bertelapak kaki, kita wajib mengimani, tapi aja dipadak nih telapak kaki Allah seperti telapak kakinya siapa? Bolehkah? Nggak boleh. Kembalikanlah sesuai keagungannya. Seperti apa? Nggak usah ditanyakan. Hikmahnya itu yang harus kita perhatikan. Apa hikmahnya? Untuk membuat neraka pasek, padet, saling mepet satu dengan yang lain, sehingga merasa kenyang, dia mengatakan kot, cukup. Nah, itu ada pengaduannya.
Penduduk neraka dipanggil, tahukah kalian apa ini? Mereka mengatakan kambing. Bukan, ini kematian. Ada penjilman seperti itu. Penduduk surga juga sama, tahukah kalian apa ini? Itu kambing. Allah katakan bukan, ini kematian. Masing-masing disembelih. Sehingga dikatakan sekarang nggak ada kematian. Yang ada di neraka kekal atau di surga kekal. Makanya tugas kita menyiapkan masa depan. Semoga di neraka kita hanya lewat saja. Jangan sampai mampir. Sekarang kita lihat bagaimana pengaduan neraka dan surga. Faqalatin nar, neraka matur. Yadkhuluni al-mutakabirun wal mutajabirun. Yang nanti akan masuk kepada saya al-mutakabirun. Wong sing takabur. Aslinya cilik ning rumangsa gedhe. Aslinya cilik ning rumangsa napa? Gedhe. Napa bukti lek manusa menika cilik? Dicipta dari air mimma immahin. Ketika sudah berumur kembali kepada umur hina lagi, makanya kita berdoa, Allahumma ini a'udzubika an urada ila ardalil umur. Ya Allah, lindungi saya jangan sampai saya kembali kepada hinanya umur. Itu menunjukkan lemah. Apalagi nanti bangkit di padang mahsyar, nggak berbaju, nggak bersandal, nggak berkhitan. Sehingga raja-raja yang sombong nanti Allah akan katakan, Anal Malik, aina mulukul ar. Saya raja, mana raja-raja bumi? Maka orang yang sombong di dunia, cilik tapi rumong segede sehingga berani membantah kepada Allah, mereka nanti akan dikumpulkan ukurannya semut pudak. Bentuke wong ning ukurannya sak gede napa? Semut pudak. Sehingga nggak ada yang ditimbang bobotnya piro. Nah itu nanti yang ada di neraka. Sombong niku napa? Ada definisinya. Mboten kita rotok sugih kendaraan api pas lewat sebab konsentrasi nyetir ranoleh bah sombong. Nate nggih. Lah nyetir rame ndak kon olah-olah kok gabrus ngarepe Pak ya. Mek ngono dikomentari napa? Wah, sombong. Napa ngaten niku sombong? Bukan. Ada pendefinisiannya. Apa itu sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, termasuk yang membawa kebenaran enggak diregani, dituduh gila dan macam-macam. Nah itulah sombong. Sopano supelo, sopan supel sumeh napa malih? Gerapiak napa malih? Nyoh loman. Neng menawi kepada hukum Allah dia itu menolak, nabi dai enggak dihargai, itulah kesombongan. Makanya resikonya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang di hatinya punya kesombongan walaupun ukurannya hanya sebiji sawi. Itu istilahnya barang yang kecil. Makanya sombong harus ditinggalkan. Kita sudah berhadapan dengan dalil agama, tugas kita paham. Bila sudah paham samina wa'a ta'na, jangan sampai agama dikritisi seolah lebih cerdas daripada Allah dan Rasul. Itu kesombongan. Makanya orang yang dakwah dihargai, jangan sampai direndahkan. Demikian juga yang akan jadi penduduk neraka adalah al-mutajabirun, orang yang memiliki sifat jababiroh, yaitu penguasa sing diktator, nggak kenal halal haram, gara-gara kuasa dan kaya dia bertindak semena-mena. Ia gunakan kekuasaannya untuk memperturutkan hawa nafsu, bukan membela yang hak.
siapapun membela kebenaran akan disikat habis. Contohnya Fir'aun dan semisal, itu contoh penguasa sing diktator, Jababirah. Itu nanti akan menjadi penduduk neraka. Wa qalatil jannatu, surga matur, la yadkhuluni, tidaklah masuk kepada saya illa du'afa wal masakin, orang-orang yang dhaif, yang lemah, lagi orang-orang yang miskin. Seringnya mereka mustatafin itu ditindas, dan ternyata ditindasnya itu karena keimanan dan mereka sabar. Itulah calon penduduk surga. Dan kondisi lemah, miskin ini berpotensi orang mudah menerima kebenaran. Napa masalah? Lemah, miskin, berpotensi nampa kebenaran. Napa masalah? Pertama, fitrah. Karena aslinya manusia lemah, kondisi itu lemah, sehingga dia tersadarkan dengan kondisinya, statusmu lemah dan kenyataannya lemah. Ya sudah, fitrah. Yang itu Dzulkhaijah punya kebutuhan dan Allah menawarkan penyelesaian. Maka dengan pertimbangan ini, orang miskin, lemah itu berpotensi dekat kepada Allah Ta'ala. Dan ini merupakan fitrah dari masa ke masa, yo ngono kuwi. Napa kasus peristiwa ini? Di tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah, damai tidak perang antara kaum muslimin dan orang musyrik selama 10 tahun. Di kondisi ini Nabi gunakan dakwah, termasuk Heraklius didakwai untuk Islam. Di kondisi damai tidak ada perang ini, Abu Sufyan penguasa Quraisy, presidennya bisa dibilang begitu, pengganti Abu Jahal yang mati tahun 2 Hijriah di perang Badar, ia gunakan memimpin kafilah dagang. Dakwah Nabi lebih cepat daripada kafilahnya Abu Sufyan. Dia ingin memastikan, saya kok mendapatkan surat dakwah dari orang yang katanya Nabi dari daerah orang Arab. Sopo yo? Wong Arab tak tekonane golek ono ampirno. Setelah para pengawal mencari siapa orang Arab yang ada di Syam ketika berdagang, ternyata rombongannya Abu Sufyan sing dipinarakni, sing diampirni. Akhirnya diketik. Napa diketik niku? Yaitu dipeseni, aku pengen tekok supaya jujur, tolong. Lek engko dhek enggak jujur muni yo, dhek enggak jujur. Sudah dikunci. Digitukan, gak ada yang berani bohong. Yang ada hanya kejujuran. Itu namanya diketik bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia ini dijanji nih. Dikondisikan untuk jujur. Dikondisikan untuk jujur. Nanti bohong dapat resiko. Setelah pertanyaan dijawab termasuk pertanyaannya, yang jadi pengikut Nabi itu asrafun nas am du'afaun nas, top-topi konglomerat para bos-bose orang kaya atau orang-orang dhaif yang miskin. Napa jawabannya Abu Sufyan? Bal du'afahum, tapi wong sing miskin-miskin. Walaupun ada yang kaya tapi enggak seberapa. Toh juga kekayaannya dengan hijrah hilang. Akhirnya suka kembali kepada kemiskinan. Hijrah itu membawa nopo? Utsman ya mboten-mboten napa-napa, Abdurrahman bin Auf ora nggawa apa-apa, Suhaib Marumi ora nggawa apa-apa, sing penting wonge mlayu slamet ngoten mawon. Sugih kan berikuti. Apa kata Heraklius ketika dijawab? Itulah atba'ur rusul, para pengikutnya Rasul sinten? Du'afaun nas.
Kira-kira kita ngeten lek sugih ngoten wayah bakul rawame koper ngaji mboten. Dipaksa wonge enek majelis tapi pikirane anggah ngitung duit aja. Maka rapatene sing dipikir, nah kita dimudahkan. Dan hakikatnya itu penguasa dunia. Sebagaimana pesan Nabi SAW, man asbaha mu'afan fi jasadih aminan fi sirbih indau kutu yaumih khizat laut dunya bi hadza firiha. Barang siapa masuk waktu pagi badannya sehat, alhamdulillah kita sehat, tenang, aman, nyaman di tengah keluarga. Niki kerah apa nggih aman-aman mawon. Pomo kerahnya masjid ya malah aman ngoten nggih. Dan punya jatah makan sehari, pun daun apa dereng niku. Ping rakaping-kaping. Siapa yang punya 3, pagi-pagi masuk, pagi badannya sehat, tenang di tengah keluarga, punya jatah makan sehari, fakaan nama khizat laut dunya bi hadza firiha. Seolah dunia bersama isinya berada pada genggamannya. Kurang nopo? Kurang akhirat. Makanya bila kita sudah punya 3 itu berapa genggaman kita, tinggal kita tuh cari akhirat. Apa yang akan kita cari lagi? Di luar dari kebutuhan sehari, wong sing paling dawa niku nggih urip namung sedina lho nggih. Pinten umur paling dawa? Ya 24 jam. Engko bengi sare mungkin bablas teng kuburan. Mungkin mboten? Lho mungkin. Makanya sholat itu hanya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wis ya wis esuk kok urip mek baleni mawon. Bagi ngoten. Mek sedina aja ni umur niku. Dan kita akan mati secepat mungkin, lebih dekat daripada tali sandal. Makanya kalau nggak punya bekal akhirat, apa yang kamu andalkan? Wong bondo sak bejek ya ora digawa. Betul mboten? Mboten. Napa sing digawa? Mboten wonten. Keluarga sing jereke cintane kaya Romeo Juliet ngoten nggih. Napa janjine? Seiya sekata sehidup semati. Kenyataane seiya sekata sehidup mati dewi. Susah tolong dina tak tinggal rabine. Imam Ahmad apa sinten ngaten, pagi istri meninggal, sore pun nikah malih. Itu bukti nyata. Bukti nyata, enggak ada yang dibawa kecuali amalnya. Allah menandaskan al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ataullah biqalbin salim. Akan datang sebuah masa harta enggak ada gunanya berapapun jumlahnya. Anak-anak buah juga enggak ada. Jabatan tinggi paling mek karangan bunga. Pejabat tinggi mati dikirimi karangan bunga, sing bangga mayite napa keluargane? Keluargane bangga bae, keluarga hebat. Sing mati terus mesti nasibe. Tangih tuko, iso jawab apa ora pertanyaan kubur? Bisa jawab apa enggak? Maka apabila pemikirannya begitu, maka diberikan kondisi miskin itu adalah dimudahkan untuk menerima yang hak. Apa nek sing digolai? Ape sombong ora nek paitane? Napa modal sombong? Lek nganti miskin sombong, itu nanti sombongnya lebih dahsyat. Allah tidak mau memandang, nggak mau mengajak bicara, nggak mau membersihkan dosanya. Sopo? Yang sing miskin sing sombong. Modalmu opo? Kamu kemelelet modelnya nopo, gak punya modal belas. Makanya diberikan ujian lemah, miskin itu banyak hikmahnya. Maka syukurlah kenapa kita dimudahkan dzikir, cari ilmu,
tidak tersibukkan dunia secara itu sebagai sarana, kita pikir sak cukupi. Sementara antara miskin kali sing sugih podo-podo dahar niku enak rasane miskin apa tiang sugih ngerasane enak daharan. Enak wong miskin. Sebabnya keluwen banyuwe enak ra karu-karuan. Tapi lek sugih apa-apa enak kuwi waleh, ra doyan mangan. Wonten ceritane anak dokter itu malah kena penyakit busung lapar. Mboten kurang pangan, kakian pangan, nyawang ra doyan, akhirnya ora doyan mangan, kelaparan. Akhirnya bendina turah diweni sing miskin-miskin. Sing miskin niku blusukane teng kali, rupane ireng meles-meles ngoten, tapi wedhese pol. Napa? Lah apa-apa doyan ora ragane kuat ae. Imunnya luar biasa. Ini berita kepada kita, dunia itu yang kita butuhkan itu kecil. Orang membanggakan punya emas sak gede gunung Uhud, sing tok nggih piro? Pinten? Ibu-ibu, emas yang nempel wonten kuping pinten gram? Setengah kilo. Sakne kupinge ngoten. Dunia itu enaknya itu sedikit. Makanya siapa yang diuji dengan kemiskinan ternyata itu ada hikmahnya, maka syukuri. Ada hikmahnya. Apa? Dimudahkan untuk menerima kebenaran. Karena diantara penghalang sehingga tidak diterima kebenaran itu adalah hubur riyasah wal hasad. Penyebab tiang menolak kebenaran itu apa? Hubur riyasah wal hasad, cinta kedudukan. Ketika ada yang menyayangi hasad, nah lewes ngono kuwi angel ditambani. Akhirnya mendorong kepada mereka sombong dan diktator. Berikutnya apa jawaban Allah dari pengaduan surga neraka? Faqala linar, Allah dawuh kepada neraka, anti adabi, engkau adalah siksaku. Akhirnya engkau makhluk yang saya gunakan untuk menegakkan keadilan. Telah disampaikan ketetapan sapa sing membangkang nanti disiksa. Itu maknanya engkau siksaku, itu maknanya. Antakimu biki, akan ku berikan sanksi hukuman dengan adanya kamu. Mimman situ, orang yang ku kehendaki untuk ditegakkan keadilan, pancen pantese ngono. Tiang kafir niku disiksa keronto-ronto napa pantese aku disiksa. Tiang kafir masuk neraka niku keronto-ronto napa pantese aku disiksa. Terus pundi? Orang disiksa di neraka keronto-ronto napa sadar pantese aku disiksa. Ingkang pundi? Mboten wonten bener neraka keronto-ronto. Yang ada nglonoh. Napa nglono, mengakui iktiraf, dia mencela pada dirinya sendiri. Semangate tiang sing pancen neraka niku kados bebek roh banyu. Terus pundi? Semangate bebek roh banyu. Melayu napa nyemplung? Nah, semangatnya orang kafir tahun neraka itu pengen nyemplung koyok bebek roh banyu. Makanya penjaga neraka itu menanya, loh kok ngono, alam yatikum nadhir, awamu apa orang katakan wong sing nyampeni peringatan? Kalau bala, wis lainnya apa? Fakadzabna, saya mendustakan. Ya wis, mlebu kono. Akhirnya mereka di sana nelongso meratapi diri, lau kunna nasmau au naqilu ma kunna fi ashabisan pomo dhisik diomongi kuping gelem ngrungokni. Otak gelem mau merenungkan wong itu kebenaran. Misalnya saya enggak menjadi penduduk neraka, saya fa'tarafu bidzambi fasuhqan li ashabis. Saya mereka mengakui dan celakalah. Dan mereka enggak akan pernah menyalahkan siapa-siapa. Memang itu adalah kesadaran dia.
Makanya nggak ada orang neraka keronto-ronto, itu nggak ada. Yang ada memang saya salah. Wa qala jana, Allah berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau saya cipta untuk saya berikan kasih sayang dengan sebab kamu, arhamu biki, akan ku beri sayang dengan adanya kamu, man situ, orang yang ku kehendaki. Maka dengan demikian sifat bagho, itulah kesombongan, itulah diktator, melampaui batas, itu ditinggalkan karena resikonya seperti itu. Berikutnya an Fadolata ibn Ubaid anin Nabi SAW qol, salah satu ada 3 la yus'alu anhum, yang tidak ditanya tentang 3 kelompok itu. Pertama, rajulun faraqal jama'ata, seseorang yang memisai kepala jamaah. Wa asa imamau, dan durhaka kepada imamnya jamaah. Fama ta'asiyan, maka dia matinya dalam keadaan maksiat. Fala tas'al anhu, kamu enggak usah menanyakan tentang dia. Yang namanya jamaah itu adalah al-haq. Al-jamaah itu Nabi bersama para sahabat, itu al-jamaah. Maka siapa yang seperti Nabi bersama para sahabat itu al-jamaah. Dan kapanpun orang, dimanapun, bila itu profilnya, itulah al-jamaah. Al-jamaah itu bukan orang sebuah kelompok yang ada pimpinannya mengklaim kami sudah punya kontrak surga, melebu grup kami surga, gak melebu grup kami neraka. Itu pemikiran Khawarij. Makanya orang Khawarij itu adalah mengharuskan iman sempurna. Siapa punya dosa dikafirkan walaupun bukan syirik. Korban pertama sinten? Nabi, dikatakan gak adil. Korban berikutnya Utsman dibunuh. Korban berikutnya Ali. Yang membunuh adalah orang Khawarij sebatas tinggi mahar. Lek pancen gelem ngarabi aku, sing rabi aku mahari kepala Ali. Sampai seperti itu. Akhirnya kelompok Wahabi yang dipotori oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, itu kelompok Khawarij itu spesial pemberontak, mengkafirkan penguasa, membuat gerakan, diawali kasak kusuk, demo, lama-lama menggulingkan penguasa. Bahasa seperti itu namanya faraqal jamaah. Faraqal jamaah. Maka dia nanti akan kena hukuman dan tidak usah ditanya. Artinya nggak ada kesempatan mereka berkilah. Nah begitu, durhaka kepada imamnya, mati dalam keadaan sedang maksiat, maka dia tidak akan ditanyakan. Kenapa? Sudah jelas kesalahannya. Makanya tugas kita yang berusaha untuk niti di jalan Ahlus Sunnah, maka penguasa kita memang selagi telah disahkan diterima. Seperti apa warnanya? Warna masyarakat. Masyarakat akeh HPE, ya pemimpinnya akeh HPE, masyarakat akeh LE, juga pemimpinnya akeh LE. Tugas kita adalah membantu kebaikannya dan mengingatkan kekurangannya dan mendoakan supaya jadi pemimpin yang soleh. Sabar ketika dizalimi. Nah begitu, walaupun badan dipukul, harta dirampas, sabar. Kenapa? Karena dampak dosa-dosa di masyarakat. Bukan sebatas dosa seorang saja. Tugas kita mendakwai masyarakat. Tugas kita mendakwai masyarakat. Itu solusinya. Yang kedua, wa amatun au abdun, budak laki atau budak perempuan, abiko min sayyidi, yang minggat dari majikannya. Kayaknya ini nggak banyak kita bahas karena kehidupan sehari-hari kita belum banyak berkecimpung dengan apa? Perbudakan. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga, wa mru'atun ghaba zaujuha, seorang istri yang suaminya sedang pergi. Wa kafaha, suami telah memberikan kecukupan kepada istri, maunatahu, butuh makannya.
mau nata dunia, kebutuhan dunianya, makan dan macem-macem. Pamiti lungo, nek omah sudah cepai omah bersama makan dan sebagainya. Andaikan ditinggal sekian hari nggak bakal kekurangan stok kebutuhan dunianya. Ternyata dia tidak jaga diri, manut untuk banyak tinggal di rumah, tetapi malah fatabarojat. Napa tabaruj? Keluar rumah berdandan bersolek. Nek perlu mlaku rono rene karo nggawa tas, napa isi tase? Napa isi tase? Alat make up, alat bersolek. Ternyata bukan sebatas itu. Watamarrojat. Kata maroja itu adalah keluar ke tempat gembalaan. Itu mana bahasa maroja, keluar ke tempat penggembalaan. Kalau bahasa Quran marojal bahrani yaltaqiyan, berarti dua air dari laut yang berbeda, Tawa dan Asin, itu adalah yang sini gerak sini ke sini kemudian bercampur, tapi tetap ada dinding pemisahnya. Kata maroja itu adalah keluar untuk ketemu, modali berdandan. Andaikan binatang dingon karena cetok pangan, lek berdandan cetok nopo? Lek kewan dingon cetok suket, lek laut ketemu laut akhirnya benturan, epet-epetan, tapi nggak bisa bersatu. Laut yang asin dan yang tawar, lek keluar berdandan cetok nopo? Sing keluar jenenge Juliet cetok Romeo ngoten nggih. Nggih tu kok cetok nopo ngoten niku. Artinya dia tidak bisa menjaga diri. Nggak bisa menjaga diri. Padahal istri yang nanti dijamin masuk surga silahkan masuk lewat pintu mana saja inginkan, tuh ada 4 sifat. 1, tegak sholat 5 waktunya. 2, menjaga puasa yang diwajibkannya. Yang ketiga, jaga kehormatannya. Berarti banyak tinggal di rumah. Yang keempat, taat pada suaminya. Lah, yang ini 2 terakhir itu tidak punya. Enggak betah tinggal di rumah, enggak taat kepada suaminya, bersolek di luar, ibaratnya hewan ketemu tempat penggembalaan. Sing keluar jenenge Juliet wonten coba cetok sinten? Romeo, mbak pilih ngoten. Sehingga dikhianati suaminya. Maka dia nanti ketika masuk neraka tidak ditanya, kenapa? Oh, jelas salah. Tetapi begitu keterangannya. Wa tamarrajat ba'dahu, setelah suami pergi dia seperti itu. Wa salah satun la yusalu anhum, 3 yang tidak ditanyakan tentang mereka. Kenapa? Jelas salahnya, tinggal menghukum. 3 yang lain, 3 pertama sudah, sekarang 3 yang lain. Rajulun naza'allaha rida'ahu, seseorang yang menyaingi Allah akan selendangnya. Jadi Allah itu memiliki selendang dengan kesombongan. Siapa yang sombong berarti menyaingi kepada Allah. Fa inna rida'u al-kibra, sungguhnya selendang Allah itu ada sikap kesombongan. Allah niku lek sombong pantas mboten? Rumongso gede, pancen gede, mboten sebatas rumongso, pancen asli gede. Kenapa? Langit bumi miliknya, semalam berada pada jarinya, bila berkendak namung dawuh kun, dan tidak pernah zalim. Dan Allah tidak bisa dituntut. Allah ngono pantes, manusia orang ngono kok ngono. Lah niki sing bahaya. Wa izarahu izzahu, dan sarungnya Allah itu adalah kemuliaannya. Wa rajulun syakka fi amrillah, yang kedua orang yang juga enggak diajak bicara, orang yang ragu berkaitan ketetapan Allah. Termasuk agama diragukan, katanya enggak masuk akal. Itu para filosofi itu membuat keraguan-keraguan seperti itu. Yang ketiga, wal qunut mir rahmatil, orang yang berputus asa dari rahmat Allah.
Mestinya musibah itu untuk menggiring kembali kepada Allah. Kalau Allah membuka pintu rahmatnya, dia itu malah putus asa, sehingga dia terkena hukuman dari kesalahannya. Itu ada 3 gadis yang bisa kita ansur di bab ini. Kayaknya belum bisa kita habiskan. Insyaallah kelanjutannya bisa kita sewaktu menyusul. Semoga apa yang telah kita kaji Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.